Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Aisyah Zizkia Fauzi dari Universitas Dian Nusantara. Akan ngajak kalian semua untuk menyelami topik yang super duper penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bukan soal peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gimana bahasa kita ini bisa jadi jembatan untuk kemajuan iptek di Indonesia? Nah, video ini bakal kita kupas tuntas tantangan dan peluang di era digital yang cepat ini. Penasaran? Yuk, lanjut aja kita mulai. Kita itu hidup di era globalisasi yang sangat cepat. Dalam konteks ini, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi penentu utama kemajuan suatu bangsa. Negara yang mampu menguasai, menciptakan, dan mendistribusikan iptek akan memiliki daya saing dan kemandirian yang kuat di panggung dunia. Di Indonesia, bahasa Indonesia memegang peranan krusial sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Ia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan instrumen vital untuk menginternalisasi, mentransformasi, dan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah. Melalui makalah ini dan presentasi ini, saya berupaya mendiskusikan peran strategis bahasa Indonesia sebagai wahana utama pengembangan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat Indonesia. Namun, peran ini tentu menghadapi dinamika kompleks. Ada tantangan seperti dominasi bahasa asing dan lambatnya pembakuan istilah ilmiah. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar untuk diseminasi pengetahuan. Oleh karena itu, ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, gimana sih peran bahasa Indonesia sebagai pilar utama dalam pendidikan iptek, serta sebagai fondasi literasi digital dan komunikasi iptek. Yang kedua, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era digital yang menghadirkan tantangan dan peluang, serta upaya apa sih yang diperlukan untuk menjaga keaslian dan relevansi bangsa. Yang ketiga, strategi apa saja yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami kedudukan bahasa sebagai alat utama penyebaran iptek. Bahasa adalah fondasi utama dalam proses pemerolehan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu, bahasa juga membentuk struktur, pemikiran, dan pandangan dunia penuturnya. Para ahli menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat terkait dengan kemampuan bahasanya dalam menampung dan menyebarkan konsep ilmiah. Di Indonesia, bahasa memiliki kedudukan vital sebagai bahasa nasional dan resmi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara eksplisit mengamatkan penggunaan dalam komunikasi resmi, termasuk di lingkungan akademik dan ilmiah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus berupaya membina bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu, salah satunya dengan menerbitkan berbagai kamus istilah. Meskipun memiliki peran vital, bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang signifikan dalam penyebaran iptek. Yang pertama, keterbatasan kosakata dan istilah ilmiah. Pembentukan istilah baru seringkali tidak sejalan dengan pesatnya inovasi global, sehingga banyak konsep iptek yang masih menggunakan istilah asing tanpa padanan baku. Pentingnya standarisasi istilah telah ditekankan oleh pakar linguistik seperti Krida Laksana. Yang kedua, dominasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai lingua franca ilmu pengetahuan global. Para peneliti dan akademis di Indonesia cenderung memprioritaskan publikasi dalam bahasa Inggris untuk pengakuan internasional. Ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan literatur iptek berbahasa Indonesia. Yang ketiga, rendahnya minat penulisan dan pembacaan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Jurnal ilmiah nasional sering kesulitan menarik naskah berkualitas tinggi karena penulisnya lebih termotivasi untuk publikasi internasional. Dan yang keempat, kualitas terjemahan dan adaptasi materi iptek. Terjemahan atau buku dan materi iptek dari bahasa asing terkadang kurang akurat atau tidak kontekstual yang dapat menghambat pemahaman. Nah, namun di balik tantangan ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, pasar domestik yang besar dan kebutuhan literasi iptek. Populasi Indonesia yang besar berarti pasar yang luas untuk literasi iptek. Menyediakan materi dalam bahasa Indonesia akan sangat mendukung pemahaman sains dan teknologi masyarakat karena pemahaman konsep akan lebih mendalam jika disampaikan dalam bahasa ibu.
Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan internet, platform daring, dan aplikasi seluler membuka peluang besar penyebaran iptek berbahasa Indonesia secara masif. Kita memanfaatkan e-journal, open access repository, video video edukasi dan podcast ilmiah berbahasa Indonesia untuk menjangkau audiens lebih luas. Yang ketiga, kebijakan afirmatif dan dukungan pemerintah. Adanya dukungan dari lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta kementerian terkait dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah iptek melalui program pengayaan kosakata dan intensif bagi penulis. Dan yang keempat, potensi kolaborasi lintas disiplin. Kerja sama antara ahli bahasa, ilmuwan, dan praktisi iptek sangat penting untuk memperkaya istilah dan konsep ilmiah dalam bahasa Indonesia. Memastikan istilah yang dibentuk tidak hanya benar secara linguistik tetapi juga akurat secara ilmiah. Nah, mari kita selami lebih lanjut peran bahasa Indonesia sebagai pilar utama dalam pendidikan iptek. Inovasi iptek adalah kunci bagi Indonesia untuk memahami tingkat daya saing global dan menghasilkan SDM berkualitas. Sistem teknologi berperan penting dalam menghasilkan inovasi, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Di era globalisasi, institusi perguruan tinggi harus mematangkan persiapan dalam hal kemampuan, mutu, dan kualitas pendidikan untuk menghasilkan efektivitas, produktivitas, dan efisien. Dunia pendidikan perlu mengedepankan pemanfaatan dan inovasi iptek sebagai faktor utama daya saing dengan prioritas pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan, ekonomi, serta peningkatan SDM yang kompeten dan berintegritas. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga berperan sebagai fondasi literasi digital dan komunikasi iptek. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai pemersatu bangsa, mengatasi keragaman bahasa daerah. Peran ini semakin vital di era digital di mana informasi termasuk hoax dapat tersebar secara cepat. Oleh karena itu, literasi digital adalah kunci untuk membentengi masyarakat dalam dampak negatif hoax. Bahasa Indonesia menjadi medium utama dalam edukasi dan penyebaran informasi terkait literasi digital, memastikan pesan-pesan penting ini dapat diakses dan dipahami seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu, sekadar alat komunikasi sehari-hari. Bangsa Indonesia harus mampu berfungsi sebagai wahana pengembangan dan penyebaran iptek. Ini berarti pembinaan bahasa Indonesia yang logis dan sistematis sangat penting untuk memperkuat aktivitas ilmiah dan memungkinkan penyampaian informasi iptek secara efektif. Singkatnya, bahasa Indonesia adalah pilar penting dalam pembentukan masyarakat yang melek digital dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan iptek. Nah, era digital ini membawa perubahan fundamental dalam penggunaan bahasa Indonesia, namun juga menciptakan tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah maraknya penggunaan bahasa gaul dan campur kode dengan bahasa asing di berbagai platform media sosial. Fenomena ini berpotensi mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di kalangan generasi muda. Pakar linguistik seperti Profesor Dr. Sri Suryani meneliti bagaimana generasi milenial dan zillennials memanfaatkan media sosial, mengidentifikasi pola penggunaan bahasa yang unik dan berbagai bahasa lisan tradisional, misalnya maraknya emoticon dan emoji. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik bahasa campuran berpotensi mengancam keaslian dan keutuhan struktural bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPBB mengidentifikasi bahwa penggunaan bahasa gaul dan istilah asing sering mengaburkan kaidah baku. Sebuah investigasi dari Universitas Negeri Jakarta bahkan mengungkapkan hampir 70% responden rutin menggunakan bahasa gaul di media sosial, sementara kurang dari 30% yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia baku. Meskipun ada tantangan, era digital juga membuka peluang signifikan bagi evolusi dan penguatan bahasa Indonesia. Pertama, kemudahan akses terhadap teknologi memungkinkan masyarakat luas untuk meningkatkan literasi dan memperdalam pemahaman terhadap kekayaan bahasa dan sastra Indonesia. Konten edukatif seperti artikel blog, video instruksional, dan podcast berbahasa Indonesia kini mudah diakses. Yang kedua, platform pendidikan daring seperti Udemy dan Coursera
telah mentransformasi kursus belajar bahasa Indonesia menjadikan sangat terjangkau bagi penduduk Indonesia maupun mancanegara loh. Yang ketiga, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok terbukti sangat efektif dalam mempromosikan warisan budaya dan bahasa Indonesia, meningkatkan kesadaran publik, dan memperluas jaringan komunikasi. Para ahli pedagogi juga menekankan krusialnya pemanfaatan teknologi untuk mendongkrak kualitas pendidikan bahasa. Yang keempat, era digital membuka peluang pengukuhan bahasa Indonesia di kancah internasional dengan pertumbuhan pengguna internet global. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk mempromosikan kepada audiens global melalui berbagai platform daring. Contohnya kanal YouTube Bahasa Indonesia untuk Semua yang berhasil menarik minat banyak orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Menghadapi kompleksitas, tantangan, dan manfaat peluang di era digital, dibutuhkan upaya kolektif dan sinergis dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, akademis, dan masyarakat umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia, termasuk regulasi di ruang publik digital dan standarisasi istilah baru. Contoh proyeknya itu Indonesia Go Digital oleh Kominfo yang meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kursus online dan offline. Lembaga pendidikan harus mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran bahasa untuk menjadikan lebih interaktif dan menarik. Masyarakat umum diharapkan proaktif mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baku dalam interaksi digital serta memanfaatkan teknologi secara positif. Program literasi digital yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan investasi krusial dan organisasi non pemerintah juga berperan vital sebagai sound lontar dengan kampanye Hindari Gaul yang menggalang kesadaran penggunaan bahasa Indonesia baku, didukung oleh selebriti dan influencer. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama ini, transformasi bahasa Indonesia di era digital bukan lagi hanya tantangan, melainkan kesempatan emas untuk mengukuhkan posisi sebagai bahasa yang dinamis, relevan, dan berdaya saing tinggi di tengah perubahan global. Bahasa Indonesia dapat terus tumbuh sebagai identitas budaya dan sarana strategis untuk memperluas pengaruh Indonesia di panggung dunia internasional. Nah, sebagai kesimpulannya, perkembangan bahasa Indonesia di era digital adalah fenomena kompleks yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang signifikan. Bahasa Indonesia adalah pilar utama dalam pendidikan iptek, transfer pengetahuan, riset nasional, serta fondasi literasi digital dan komunikasi iptek bagi masyarakat luas. Namun, kita dihadapkan pada tantangan seperti maraknya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan serapan asing yang berpotensi mengikis kaidah baku. Meskipun demikian, era digital juga membuka peluang besar untuk penguatan bahasa Indonesia melalui akses luas ke konten edukatif, kemampuan memperkaya kosakata dan potensi promosi bahasa dan budaya di kancah global melalui media digital. Untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang ini, diperlukan upaya kolektif dan strategis dari berbagai pihak. Integrasi teknologi dalam pendidikan bahasa, penguatan kebijakan kebahasaan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kunci untuk menjaga dinamisme daya saing bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya akan terus berkembang sebagai identitas budaya yang kokoh, tetapi juga sebagai sarana penting dalam penyebaran iptek dan memperluas bahasa Indonesia di kancah internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya mengajukan beberapa saran bagi pemerintah dan lembaga kebahasaan. Intensifkan kampanye literasi digital spesifik pada penggunaan bahasa Indonesia.
yang baik dan benar, perkuat regulasi dan standarisasi istilah iptek, serta mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk konten digital yang kaya bahasa Indonesia. Bagi lembaga pendidikan, integrasikan teknologi multimedia dan platform digital interaktif dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di semua jenjang. Dorong dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset iptek dalam bahasa Indonesia di jurnal nasional, serta tingkatkan pelatihan bagi pendidik. Ya, bagi masyarakat umum, tingkatkan kesadaran pribadi akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari, baik lisan maupun tulisan di platform digital. Berperan aktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten digital berbahasa Indonesia yang eduktif, serta berpartisipasi dalam program literasi digital dan kampanye pelestarian bahasa Indonesia. Dan bagi peneliti selanjutnya, lakukan penelitian empiris yang lebih mendalam mengenai dampak spesifik media sosial terhadap pola berbahasa generasi muda. Kembangkan model atau aplikasi inovatif berbahasa teknologi yang dapat membantu masyarakat belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang secara lebih efektif, serta kaji efektivitas program-program kebijakan dan kebahasaan yang telah diimplementasikan dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, teman-teman, itu dia rangkuman lengkap dari pembahasan kita soal bahasa Indonesia dan perannya dalam dunia iptek. Seru banget gak sih? Intinya, bahasa Indonesia kita ini punya potensi luar biasa buat jadi bahasa ilmu, asalkan kita semua mau bareng-bareng nih jaga dan kembangin. Baik itu pemerintah, kampus, sampai kita sebagai masyarakat umum punya peran masing-masing. Yuk mulai dari sekarang kita peduli lagi nih sama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama di media sosial. Jadi apa nih komitmen kalian buat bahasa Indonesia? Terus komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau bisa biar kita biar makin banyak juga yang teredukasi. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.